Sobat calon guru semuanya, teman-teman yang tidak lulus seleksi administrasi P3K Prasanggah tentunya sedang menantikan pengumuman kelulusan pasca masa sanggah P3K tahap 2. Dan pada saat ini sudah mulai rilis ya, yaitu pengumuman pasca sanggah seleksi P3K tahap 2 bagi teman-teman yang tidak lulus seleksi administrasi. Di sini kita akan melakukan live check, yaitu daftar nama yang lulus pasca sanggah, dan nantinya kita bersiap untuk mencetak kartu peserta ujian P3K tahap 2 sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan ya. Nah, kira-kira seperti apa informasinya? Apakah di daerah kalian sudah pengumuman ataukah belum? Yuk kita cari tahu informasinya bersama ya. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel calon guru, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Oke sobat calon guru semuanya, salah satu daerah yang saat ini sudah diumumkan untuk kelulusan P3K tahap 2 untuk yang di pasca sanggah itu adalah di Kementerian Pertanian, teman-teman. Nah, seperti yang kita lihat, ini adalah pengumuman terbaru ya. Pengumuman hasil seleksi administrasi pasca sanggah seleksi P3K tahap 2 Kementerian Pertanian tahun 2024. Nah, inilah yang diupdate kemarin tanggal 24 Februari 2025 ya. Nah, sehubungan dengan pengumuman nomor sekian tentang hasil seleksi administrasi pengadaan P3K tahap 2 Kementerian Pertanian Indonesia tanggal 10 Februari berdasarkan hasil verifikasi ulang ya terhadap pelamar yang melakukan sanggahan pada masa sanggah tanggal 19 sampai dengan 21 Februari 2025. Dengan ini disampaikan hal sebagai berikut. Nah, untuk lampirannya pengumumannya kita bisa unduh di sini ya, yaitu pengumuman hasil seleksi administrasi pasca sanggah. Kita klik di sini, nanti akan diarahkan menuju ke filenya. Jadi untuk filenya di sini kalian juga bisa melihat di website resmi instansi masing-masing yang dilamar ya. Nah, contoh pengumuman kalau misalkan dari Kementan itulah seperti ini ya, yaitu pengumuman nomor sekian tentang hasil seleksi administrasi pasca sanggah seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tahap 2 Kementan 2024 ya, sehubungan dengan pengumuman nomor sekian tentang hasil seleksi administrasi pengadaan P3K tahap 2 di Kementerian Pertanian di sini tanggal 10 Februari berdasarkan dari hasil verifikasi ulang terhadap pelamar yang melakukan sanggahan pada masa sanggah 19 sampai dengan 21 Februari 2025, maka disampaikan informasi sebagai berikut. Yaitu untuk yang pertama, yaitu pelamar seleksi P3K Kementerian Pertanian tahun anggaran 2024 yang nomor registrasi dan namanya tercantum pada lampiran ini, artinya diterima sanggahannya ya, dan dinyatakan lulus seleksi administrasi. Pelamar seleksi P3K Kementerian Pertanian yang nomor registrasinya tidak tercantum pada lampiran pengumuman, ini artinya ditolak sanggahannya dan tetap dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi. Nah, pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi ini berhak mengikuti seleksi kompetensi teknis dengan menggunakan komputer asistes atau CAT. Dan kartu tanda peserta ujian ini dapat dicetak oleh peserta melalui laman SSCSN mulai dari tanggal 9 sampai dengan 16 April 2025 ya, dengan menggunakan nomor induk kependudukan dan juga password yang sama pada saat pendaftaran. Nah, jadi sekaligus kalau di sini ini sudah disampaikan teman-teman ya, kita tuh mencetak kartu peserta ujian nanti adalah mulai dari tanggal 9 sampai dengan 16 April 2025. Nah, detail informasi, waktu dan lokasi pelaksanaan seleksi kompetensi teknis akan diumumkan kemudian nanti di csnpertanian.go.id. Nah, pelamar yang lulus seleksi administrasi wajib mengikuti perkembangan informasi seleksi Kementan, yaitu melalui laman website resminya ya. Nah, jadi termasuk juga teman-teman di daerah kalian, di instansi manapun ya, baik itu di kementerian maupun juga lembaga dan juga instansi pemerintah daerah, kalian pantau yaitu di website resmi instansinya masing-masing. Nah, untuk pencetakan kartu ujian kalau di Kementan itu mulai dari tanggal 9 sampai dengan 9 April ya, sampai dengan 16 April. Kalau misalkan di instansi kalian, nanti silakan dicek saja ya untuk informasi di daerahnya. Dan berikut adalah untuk lampiran pengumuman nomor sekian ya, tanggal 24 Februari perihal hasil seleksi administrasi pasca sanggah. Jadi yang namanya tertera di sini itu adalah artinya lulus seleksi administrasi pasca sanggah. Setelah kemarin itu mengajukan sanggah di akun SSCSN. Kalau misalkan nama kita nggak tertera di sini, berarti kita nggak lulus nih untuk seleksi administrasi pasca sanggah dan tidak berhak untuk mencetak kartu ujian dan nggak bisa ya untuk ikut seleksi kompetensi.
Dan bagi teman-teman yang daerahnya belum pengumuman, maka silakan dipantau saja ya di website resmi instansinya masing-masing dan juga dipantau di akun SSC ASN. Dikarenakan memang di sini untuk pengumuman pasca sanggah ya, ini kan masih ada rentang waktu nih. Jadi kalau misalkan sekarang ini kita pantau kan belum tanggal 28 ya. Jadi untuk pengumuman pasca masa sanggah ini adalah nanti maksimal sampai dengan tanggal 28 Februari 2025. Artinya kalau misalkan tanggal 22 belum pengumuman, 23, 24 belum pengumuman, maka ditunggu saja, yaitu nanti insya Allah maksimal tanggal 28 Februari itu sudah diumumkan teman-teman. Nah sama halnya dengan yang tadi kita kutip ya dari Kementerian Pertanian terkait tentang pencetakan kartu peserta ujian, itu adalah di sini ya, yaitu tanggal 9 sampai dengan tanggal 16 April 2025. Dikarenakan apa? Mungkin saja nanti ketika setelah pengumuman pasca masa sanggah ini nanti sudah muncul tombol cetak kartu ujian, biasanya itu nanti masih kosong terkait tentang waktu seleksi kompetensi, tempat uji kompetensi, kemudian juga detail persesinya masih kosong. Dikarenakan apa? Dikarenakan setelah pengumuman pasca sanggah di sini nanti masih ada 3 tahapan ya, yaitu penarikan data final. Nah penarikan data final itu apa? Nah biasanya untuk penarikan data final itu adalah dari seluruh peserta yang lulus seleksi administrasi pasca sanggah ya, baik itu prasanggah maupun juga pasca sanggah lulus seleksi administrasi, seluruhnya nanti dikumpulkan ya, yang lulus dikumpulkan kemudian ditarik data final. Yang menarik siapa? Tentunya dari panitia nasional ya. Ini adalah rentang waktu 1 sampai dengan 7 Maret 2025. Nah setelah itu nanti dilakukan yaitu pemetaan titik lokasi seleksi kompetensi. Kira-kira kita itu kemarin memilihnya itu di provinsi mana, di kanrek mana, maka nanti akan dicarikan biasanya itu di tempat yang terdekat ya. Ini adalah nanti untuk pemetaan titik lokasi seleksi kompetensi itu tanggal 8 sampai dengan 23 Maret 2025 ya. Nah ini. Nah setelah ini, setelah pemetaan barulah nanti dilakukan penjadwalan ya. Nah dilakukan penjadwalan dari seluruh peserta yang lulus administrasi sesuai dengan titik lokasi, kemudian dijadwalkan. Nah kemudian jadwal ini nanti disampaikan ini adalah dilakukan ya tanggal 24 Maret sampai dengan 8 April. Nah sehingga nanti akan diumumkan untuk kita itu tempat seleksi kompetensinya itu di mana. Jadi kita menunggunya di sini nanti ya, yang lulus seleksi administrasi. Untuk ikut seleksi kompetensi nanti akan diumumkan pengumuman daftar peserta, waktu dan tempat seleksi ya. Ini nanti mulai dari tanggal 9 sampai dengan 16. Nah balik lagi di sini adalah rentang waktu teman ya. Bisa jadi nanti di instansi kita itu adalah tanggal 9 sudah diumumkan, maupun juga tanggal 10, 11 sampai dengan nanti tanggal 16 April. Nah ini karena untuk nanti seleksi kompetensi itulah setelah tanggal 16 April ya. Jadi teman-teman yang belum pengumuman dipantau saja. Nah semoga saja nanti kita semua ini lulus pasca sanggah dan bisa lulus ya untuk seleksi kompetensi, dan berujung kita nanti bisa diangkat nih di tahun 2025. Demikian semoga bermanfaat ya, dan silakan absen ya teman-teman itu apakah daerahnya sudah pengumuman pasca sanggah atau belum di kolom komentar. Nanti kita diskusi seperti biasanya.